Nah, jadi kenapa umat Islam sangat takut sekali dengan perampokan tanah oleh pengusaha-pengusaha Cina itu, baik di Rempang maupun di PIK 2. Lautnya sekarang sudah dipagar 23 km. Datanglah angkatan laut melihat ke sana. Ini minta izin kepada siapa? Bendera Indonesia tidak boleh dikibarkan di sana. PIK 1, Pantai Indah Kapuk 1, warga tinggi itu menjulang, bahkan tempat narkoba di sana. Di sana itu tidak boleh bendera merah putih dikibarkan pada 17 Agustus. Kenapa? Itu sudah terjadi negara dalam negara. Mereka membuat pantai reklamasi, kemudian pulau-pulau reklamasi, tak boleh orang Indonesia masuk. Orang yang non Indonesia saja yang masuk, atau orang Indonesia yang menjadi pengawal mereka, yang menjadi suruhan mereka, itu yang boleh. Yang lain tidak boleh. Terjadi negara dalam negara. Laut itu di tembok 23 km sehingga nelayan tidak bisa akses ke laut. Harus jauh ke sana. Jauh pula ke sini 23 meter. Padahal itu adalah tempat mencari ikan yang sangat penting bagi nelayan di Pantai Indah Kapuk. Jadi kalau kita mau melihat Pantai Indah Kapuk yang sekarang itu, yang satu, ketika mau turun dari pesawat, sebentar lagi kata pramugari, kita akan turun di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada perbedaan antara waktu Pekanbaru dan Jakarta, supaya ikat pinggang dikencangkan. Nah, kita nengok, nampaklah nanti itu gedung yang tinggi-tinggi itu dekat Pantai Jakarta. Ada apa? Saya tanya kawan di sebelah, itu apa itu gedung itu bagus? Itulah Pantai Indah Kapuk 1. Sudah dihuni, begitu mewahnya. Tadi ini yang kedua lagi, sampai ke daratan. Masya Allah. Jadi umat Islam haknya terampas di pantai, terampas di pertambangan. Nah, seperti terjadi di Uighur nanti, itu yang dikhawatirkan. Apalagi mereka itu tak beragama. Lambang mereka adalah Palu Arit yang dipimpin oleh Partai Komunis. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi yang terjadi di Uighur itu, di Xinjiang itu, pertama penghancuran masjid-masjid. Masjid-masjid dihancurkan, tidak boleh beragama. Tapi tidak semua masjid. Masjid besar saja satu tinggalkan, supaya jangan nampak sekali oleh dunia kekejamannya. Penghancuran masjid-masjid dan pemakaman-pemakaman di Xinjiang. Itu yang pertama. Itu pula yang ditakutkan nanti. Jangan-jangan penghancuran pesantren pula di Indonesia. Yang kedua, penyiksaan di tempat-tempat kem kejuruan. Nah, itulah. Jadi tempat penjara sampai 2 juta orang di dalam, itu katanya adalah kem-kem tempat belajar keterampilan kejuruan. Padahal itu adalah penjara. Di mana-mana pakai CCTV, ke WC pun CCTV juga. Nampak mulut bergerak-gerak, disangkanya berdoa, nanti ditangkap dan tanpa diadili langsung saja dihukum. Itu pelanggaran HAM berat. Nanti yang terjadi. Yang ketiga, penahanan secara sewenang-wenang. Ditahan saja. Siapa yang nampak oleh dia bisa mudah ditahan, dan ada orang menyampaikan isu-isu yang tidak benar, langsung saja ditangkap tanpa ditanya, tanpa disidang. Seharusnya orang yang akan dimasukkan ke penjara itu ditanya dulu, disidik identitasnya, disidang, dan didatangkan saksi yang benar. Nah, itu baru bisa. Ini tidak langsung saja ditahan. Itu terjadi di Xinjiang itu. Kemudian yang keempat, Muslim Uighur dirantai dalam waktu yang lama dan secara massal. Dirantai. Masya Allah. Apa yang mereka takutkan? Takut dia umat Islam ini dengan banyaknya sholat, nanti dia memisahkan diri dari Cina, karena Xinjiang itu artinya satu provinsi paling timur, ya, provinsi itu sendiri. Dahulunya tidak bagian dari negara Cina, sekarang masuk. Itu sebetulnya bagian dari Turki. Nah, karena itu matanya tidak sipit dan hidungnya mancung, orangnya tinggi-tinggi, rambutnya pirang, gabungan antara Barat dan Arab. Jadi model-modelnya orangnya cantik-cantik, bintang film
Cina pun banyak yang mengambil dari Cina Xinjiang itu. Nah, penahanan secara sewenang-wenang, ada yang dirantai dalam waktu yang lama secara massal dirantai. Itu bisa orang melihatnya dari satelit tempat-tempat kami itu. Kalau mau masuk lewat satpam, nak dikasih ya lewat satpam. Kalau dikasih pun mungkin di sebelah ini memang tempat pelatihan benaran, sebelah ini penjara. Mungkin bahkan sebelah kiri lah yang penjara kalau datang dari Indonesia atau orang-orang dari Barat mau lihat yang senang ini ada mereka disuruh sini, suruh menyanyi, ada. Tapi yang itu saja yang disorot. Nah, penjaranya baru kelihatan melalui satelit, lihat, di sini kau pengungsi, di sini sempat pelatihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diketahui kejahatannya melalui orang yang lepas satu-satu. Jadi antara jutaan orang itu, ada yang lapeng sudah. Sedang dia lepas, ditanya, diwawancarai, what you do, apa yang kamu dilakukan dan apa pula yang mereka lakukan kepadanya. Maka dia terangkanlah, ada yang bisa berbahasa Inggris dan ada yang pakai bahasa Mandarin saja. Tapi dia sudah sampaikan seluruh dunia, dia lari ke tempat-tempat yang dikira aman dan dia sampaikan. Terutama yang kena tangkap itu salah seorang suaminya orang Turki, yang dia ke sana itu berdagang, ditangkap dia. Nah, entah bagaimana suatu saat dia bisa terlepas di antara jutaan orang itu, dia menyampaikan informasi bagaimana di dalam itu dia dirantai, dia dilarang sholat, dilarang puasa bertahun-tahun lamanya. Nah, kemudian yang kelima, terjadi perkosaan di luar ruangan tanpa kamera. Jadi kalau di dalam kamera itu pakai kamera, dari sudut-sudut di WC pun pakai kamera. Tapi kalau di luar tidak, maka yang pengawalannya orang itu dibawanya keluar, dilakukan kekerasan terhadap wanita-wanita itu sehingga tidak tak terekam dan tidak dilaporkan ke dunia internasional. Yang bisa melaporkan orang yang terlepas dari penyiksaan itu. Karena nasib manusia tidak sama. Ada yang nasibnya baik, ada saja jalan itu memutus rantai untuk keluar. Tak tahulah, mungkin ada di antara rantai itu yang renggang atau sudah tua atau terlupa mengunci, nggak tahu kena sekian banyaknya. Nah, kemudian pemaksaan agama dan ideologi dan tidak diizinkan untuk sholat dan puasa. Jadi memang orang komunis ini anti agama, dia melarang dan memaksa orang, yang ketujuh ini memaksa orang menyanyikan lagu-lagu nasional saja, lagu Mandarin sekeras mungkin sampai wajah mereka menjadi merah. Jadi kalau di kita itu mungkin lagu Indonesia Raya dinyanyikan sekeras-kerasnya, dipaksakan dalam bahasa Mandarin. Itu yang terjadi menurut laporan dari versi PBB OHCHR. Nah, itu yang melaporkan. Nah, kemudian yang ke-8, dicekoki dengan pil misterius yang membuat peserta mengantuk dan mulut mereka diperiksa secara sistematis untuk memastikan pil itu tertelan. Jangan sampai pil itu keluar dan tertelan, diperiksa nanti mulutnya secara berkala masuk atau tidak pil yang seperti itu. Jadi sudah mereka bekerja, sudah dalam usaha itu mereka mengantuk lalu tertidur, tidak ada usaha untuk mengaji, tidak bisa dengan kegiatan-kegiatan lain, bekerja makan tidur, diperas tanpa gaji. Orang dalam penjara mana pula bisa digaji menurut mereka. Masya Allah. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri banyak itu pembantu-pembantu yang di tempat seperti itu yang disetrika hukumnya. Itu disayangkan di satu rumah. Tapi tak masuk dalam berita. Nah, kenapa? Karena wartawan ini bisa ditutup dengan beras itu tadi ditabur. Ayamnya suka makan. Disayang belum lama lagi. Dan ada beberapa tempat yang tertutup. Penjualan manusia saja sekarang ada ini.
Masuk itu dalam laporan. Ada manusia bisa menjual manusia. Ditipu dulu dengan dikasih beras juga. Kamu akan dipekerjakan di restoran. Kamu akan bekerjakan di satu tempat itu yang mudah bagian administrasi, cuma tukang catat-catat. Puluhan orang akan terjaring dengan harapan seperti itu karena pengangguran banyak. Nah, akhirnya mereka dijual. Kalau sudah dijual ini dikurung, dia tidak bebas dan dikawal oleh banyak pengawal, dikerja secara paksa. Di Indonesia ada juga orang Indonesia sendiri yang menjual orang Indonesia. Ada kerja di dalam pabrik itu. Ada yang tertutup. Orang Indonesia sendiri terhadap orang Indonesia. Kita sebut orang Cina yang begitu. Orang Indonesia juga ada. Mencontoh nggak tahu lah kita, tapi ada. Masya Allah. Nah, itulah yang ditakutkan kepada orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama. Dia akan melakukan yang hal sewenang-wenang.